tanggung jawab, dan pendelegasian organisasi. Di dalam bagian-bagian pada struktur organisasi menunjukkan bahwa adanya 4 faktor yang penting dalam struktur organisasi. Yang pertama yaitu adanya kekuasaan atau power, yang kedua adanya kewenangan atau authority, yang ketiga adanya tanggung jawab atau responsibility, dan yang keempat adanya pendelegasian atau delegation. Yang pertama, pengertian kekuasaan. Pengertian secara umum, kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain dalam melakukan pekerjaan. Suatu konsekuensi logis yang muncul di setiap organisasi yang di dalamnya terdapat pimpinan dan bawahan, atau manajer puncak dan karyawan tingkat bawah. Setelah itu ada sumber-sumber kekuasaan. Menurut Friends and Raven, terdapat 5 faktor yang mendasari lahirnya suatu kekuasaan atau sources of power. Yang pertama ada reward power, yaitu kekuasaan memberi imbalan, yang dimana kekuasaan yang memusatkan perhatian pada kemampuan untuk memberi imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua ada substitute power, yaitu kekuasaan memberi hukuman. Yang ketiga ada legitimate power atau kekuasaan berdasarkan jabatan. Nah, di sini menunjukkan bahwa kekuasaan yang memfokuskan diri pada suatu keyakinan bahwa seseorang yang mempunyai kekuasaan pastilah ia memiliki pengetahuan, keahlian, dan informasi yang lebih banyak dalam suatu persoalan. Yang keempat ada expert power, yaitu kekuasaan berdasarkan keahlian. Nah, tipe kekuasaan yang didasari pada hubungan kesukaan atau liking. Kemudian yang kelima ada referent power, yaitu kekuasaan karena adanya karisma atau pengaruh pribadi. Nah, di sini kekuasaan yang hakiki atau actual power atau kekuasaan yang sah. Yang kedua ada kewenangan atau authority. Kewenangan merupakan kekuasaan formal atau terlegitimasi. Dalam sebuah organisasi, seseorang yang ditunjuk untuk dipilih memimpin suatu organisasi, bagian, atau departemen memiliki kewenangan yang terlegitimasi. Seseorang yang ditunjuk untuk menjadi manajer pemasaran, dengan sendirinya terlegitimasi memiliki kewenangan dalam mengatur berbagai hal yang terkait dengan pemasaran, segmentasi pasar atau market share, dan lain sebagainya. Kemudian ada tanggung jawab atau tanggung jawab adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu yang timbul bila seorang bawahan menerima wewenang delegasi untuk mendelegasikan tugas tertentu. Istilah lain yang sering digunakan adalah accountability yang berkenaan dengan pernyataan bahwa bawahan akan selalu diberikan pertanggungjawaban atas pemenuhan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dan yang terakhir ada pendelegasi atau delegation. Delegasi ini dapat didefinisikan sebagai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Delegasi wewenang adalah proses di mana para manajer mengalokasikan wewenang ke bawahan kepada orang-orang yang melapor kepadanya. Kemudian, alasan pendelegasian. Yang pertama, membantu manajer mencapai lebih banyak hasil dari bekerja sendiri. Yang kedua, membuat manajer bisa fokus pada tugas yang lebih penting. Yang ketiga, membuat organisasi berjalan lebih efisien. Yang keempat, membantu bawahan akan mengatur lancar. Yang kelima, putra manajer tidak selalu memiliki pengetahuan dan ilmu untuk melakukan Nah, ada pedoman klasik untuk delegasi yang penting. Pertama, prinsip skala. Harus ada garis kewenangan yang jelas dari atasan tertinggi sampai bawahan terbawah agar tugas dan tanggung jawab mudah dipahami. Nah, di sini ada siapa yang memenuhi delegasi, siapa yang menerima delegasi, dan siapa yang bertanggung jawab atas delegasi. Yang kedua, ada prinsip kesatuan perintah. Nah, setiap bawahan seharusnya hanya menerima perintah dan melapor pada satu atasan. Ini mencegah kebingungan dan tumpang tindih instruksi. Kemudian yang ketiga ada tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas. Manajer tetap bertanggung jawab atas tugas yang didelegasikan. Bawahan memerlukan orang yang betul-betul jelas untuk melaksanakan tugas tertentu. Dalam delegasi, untuk menghindari yang pertama gaps atau kesenjangan tugas tidak punya pertanggungjawaban. Yang kedua adanya overlaps atau tumpang tindih, tugas diberikan ke lebih dari satu orang. Yang ketiga ada split atau pecah belah, tugas